kolesterol terhadap status hipertensi. Sekarang buka SPSS-nya, Valerin. Nah, copy aja datanya. Tadi saya lupa. Copy dulu CTRL-A dari A sampai D, 33. Jangan keseluruhan, jadi data tabelnya aja. Biasanya coba di tengah. Nah, iya. Oke. Copy, terus di paste. Paste-nya jangan pakai ini. Paste-nya paste variable with name. Back lagi, undo. Oke. Nah, di poin 1, klik kanan, paste with variable names. Kemudian yang paling bawah coba lihat, ada yang kosong kan? Nah, 33 sampai 35 kita hapus dulu, di delete aja case-nya. Bisa di clear ya. Oke, semua yang lain sudah sampai sini? Ada yang terkendala? Boleh responnya ya? Maksudnya biar kita nggak ketinggalan gitu. Nanti takutnya udah jauh terus tertinggal lagi gitu. Izin Bu, ini datanya itu sampai 32 atau sampai 35 ya? Sebetulnya data di Excel itu sampai 34 ya, ada 2 yang kosong. Kita nggak tahu status hipertensinya, jadi di delete aja. Jadi kita pakai cuman data yang lengkap, yaitu data sampai 32. Ya, benar nggak? Oh, baik Bu, makasih. Iya kan ya. Sampai yang terakhir itu yang lingkar pinggang 79. Oke, sudah ya semuanya. Sampai sini. Nah, oke, saran dari Pak Syarif, hipertensinya jadi 1. Bu, Oh iya, maaf Bu, tadi saya ketinggalan di paste-nya itu tekan yang mana dulu ya Bu? Klik yang mana? nanti Nafisa klik yang paling atas tuh, yang dari status yang 1 nomor atas. Nah, paste-nya itu paste with variable name. Nah, itu tuh. Masih Bu. Ya, semua sudah sampai sini? Kalau di kolom Zoom, reaksinya tuh gimana ya? Bisa nggak sih kalau misalnya saya udah tahu sampai mana gitu? Udah ya? Boleh hands on semua yang sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita punya data status, tapi masih kode 01. Nah, ini tuh belum di value in. Jadi kita harus value in. Kita beri value atau kita beri label, kita klik variable view. Nah, di value-nya kita namakan. Coba diklik value, ya kita ganti label. 1 itu value-nya, value 1, labelnya hipertensi. Kemudian add, value kedua 0, labelnya non hipertensi. Nah, oke. Kemudian kita lihat juga measure-nya, dia masih unknown kan, sedangkan kita harus labelin lagi gitu, skalanya tuh sebenarnya apa gitu. Nah, kalau status hipertensi non hipertensi apa? Anggi bisa dijawab? Pakai measure yang mana? Skala yang scale, ordinal atau nominal? Untuk status hipertensi pakai yang apa? Status hipertensi, labelnya ada hipertensi dan non hipertensi. Skalanya itu adalah scale, ordinal atau nominal? Kalau ya tidak, ordinal. Tapi sebetulnya bisa pakai nominal aja ya.
kan iya atau tidak gitu. Dia kategorik tapi kategoriknya cukup nominal. Kalau ordinal itu biasanya dia bertingkat gitu, kayak status ekonomi atau status pendidikan gitu. Dia ada jenjangnya baru pakai ordinal. Kemudian Arsya boleh dibantu jawab untuk kolesterol, BMI, lingkar pinggang. Datanya tuh numerik. Jadi measure-nya apa skalanya? Arsya? Ordinal, Bu. Ayo, kan ini numerik. Kolesterol, BMI sampai sama lingkar pinggang. Nggak dikategoriin. Berarti pakainya apa? Skala yang mana? Datanya dia ditebar, belum dikelompokkan. Ada yang bisa bantu Arsya? Apa jawabannya? Kalau untuk data kolesterol, BMI, dan lingkar pinggang. Izin Bu yang scale. Iya, betul yang scale. Karena datanya numerik ya, gitu. Dia data rasio, jadi pakainya scale. Nah, datanya sudah siap, lalu kita bisa analisis. Boleh balik ke data view lagi. Nah, untuk analisis erosi, kita klik analyze. Semuanya sudah sampai sini? Sudah sampai bisa melabelkan kan ya? Oke, sekarang kita analyze. Cari erosi. Nah, erosi itu per tiap SPSS beda-beda ya lokasinya di mana. Kayaknya ini harus masuk ke kompleks sampel ada nggak ya? Atau di classify? Iya, coba di classify. Nah, pilih ROC curve. Ada SPSS yang langsung keluar, ada yang perlu klik dulu classify ini gitu. Bisa diklik. Kita mau tahu alat screening kolesterol ini, labnya, apakah bisa memprediksi status hipertensi. Jadi tes variabelnya kita masukin kolesterol, tarik kolesterolnya 1, kemudian statusnya hipertensi. Masukin di state variable, klik 1 karena hipertensi. Untuk displaynya aktifkan semua checklistnya. Nah, oke. Langsung. Semua sudah sampai sini? Sudah bisa di running ROC-nya? Boleh hands on yang sudah selesai? Bu, saya masih belum bisa. Tadi saya mau ubah jadi data numerik tapi nggak ada opsi data numeriknya. Nggak ada option data numerik. Boleh coba share screen ya, Drew? Valeri, ya. Stop dulu sebentar. Nah, ini measure-nya belum sesuai kan? Karena kan kolesterol, BMI, sama lingkar pinggang itu skalanya numerik kan. Jadi harus diganti measure-nya jadi scale dulu. Tapi tidak ada opsinya. Nggak ada. Kalau nggak ada opsinya berarti lihat type-nya. Type-nya tuh masih string. Harusnya di numerik dulu. Oh, diubah seperti ini. Oke. Oh. Coba balik lagi deh. Takutnya dia hilang datanya ke data view. Kayaknya masih ada. Oh iya, berarti oke, masih ada. Balik lagi ke variable view. Ubah lagi ya, BMI-nya ke string, ke numerik. Lingkar pinggangnya ke numerik. Measure-nya diganti ke scale semua. Oh, seperti ini. Iya. Nah, coba running analyze. Nah kan, datanya hilang. Kalau data hilang, biasanya kopinya nggak sesuai tuh dari Excel-nya. Oh. Kadang Excel Indonesia itu kan pakai koma. Yang dibutuhkan di SPSS ini, Excel-nya harus pakai titik. Jadi di-replace dulu dari koma ke titik. Cara replace-nya bagaimana, Bu? Copy paste. Balik lagi ke Excel-nya. Oh, coba deh saya share yang Excel. Terlihat kah ini?
Oh iya, ini sudah ya, boleh. Nah, copy CTRL all sampai D. Seperti ini. Ya, sampai 33 aja. Atas. Oke, copy. Terus balik lagi ke SPSS. Oh ini. SPSS-nya, ya. Nanti di klik yang satu itu. Klik yang mana? Yang ya, ini? Paste with variable name. Nggak ada opsinya. Pakai yang baru aja, file new aja, soalnya kan dia udah keisi. Tapi nggak ada opsinya ini paste with variable name. Oh, beda-beda ya per SPSS ya? Iya. Kalau di Windows itu nanti ada di edit. Nanti di edit ada bagian paste with variable names. Oh, coba ke edit Drew. Ikutin saran Pak Syarif. Yang ini nggak bisa dipencet. Ke edit. Klik edit. Ini nggak bisa dipencet. Nggak bisa diklik. Atau kita copy dari ini aja deh, kolesterol sampai lingkar pinggangnya. Nanti di paste di kolesterol itu. Coba balik ke SPSS-nya. Oh. Bentar. Ke SPSS, ke Excel dulu, di copy paste dari kolesterol sampai lingkar pinggang. Jadi ini seperti ini. Dari situ ke bawah, copy, terus balik ke SPSS. Oh, jangan yang tadi aja, kan tadi kita udah merubah. Oh, yang di sini. Iya. Nah, arahin ke yang kolesterol. Di blok semuanya ini. Iya, boleh. Kemudian paste. 3334 dihapus dulu aja, Drew, karena kan nggak ada statusnya ya. Jadi kita mau pakai data yang lengkap. Oke. Terus variable view-nya tadi kan ada 1, di belakang ya, desimal 0,1. Yang 0,1 tuh apa sama apa? Yang 0,1. Yang belakangnya. Oh, itu. BMI dan lingkar pinggang. Desimalnya. Ini kan nggak ada desimal, sedangkan di data kan ada desimal. Variable view-nya klik. Oh, oke. Pakai desimal 1 di BMI dan lingkar pinggang. Kolesterol kayaknya nggak usah deh. Kolesterol 0. Oh. BMI 1, lingkar pinggang 1. Seperti ini? Iya, betul. Balik lagi ke data view. Sudah. Status hipertensi udah di value belum? Status hipertensi. Dia jadi numerik juga. Nggak usah. Udah betul string. Tapi diubah aja dulu deh numerik. Takutnya nggak keluar. Type-nya diubah numerik. Seperti ini? Iya, sudah. Kemudian value-nya dinamain. Dinamain? 1 itu kodenya hipertensi. Add dulu. Add, tambah. 0 itu non-hipertensi. Non-hipertensi. Nah, add lagi. Oke. Nah, datasetnya udah siap. Sekarang bisa ke analyze, ROC, terus kita masukin kolesterol, alat yang mau diuji, satu lagi statusnya hipertensi di state variable. Tadi kode 1 untuk hipertensi. Nah, aktifin check list box-nya. Yang mana semua ini? Semua aja. Diagonal itu untuk tahu garisnya, nanti ada CI-nya, terus ada coordinate point. Oke. Oh. Nah, outputnya coba dicek. Nah, udah jadi keluar. Seperti ini ya, Bu? Iya, betul. Sudah keluar. Ini output dari ROC. Semuanya sudah bisa mengikuti, sama seperti Draw dan Valerie.
Hmm, Keisha. Kalau Keisha, datanya tidak bisa dibuka di Excel. Kenapa ya? Excelnya bermasalah mungkin ya? saya stop share aja kah? Em, boleh mau Drew atau Valerie yang lanjut? Atau yang lain ada trouble? Sudah bisa semua? Oh ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Drew. Sudah ya? Berarti sudah semua ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah pakai punya Drew aja ya. Lanjutin. Baik. Sekarang kita interpretasinya apa gitu dari kurva erosi ini? Boleh Drew ditarik ke bawah? Oh ya, nggak apa-apa minum dulu. Nah, yang kita lihat adalah kurvanya. Kurva yang baik itu, garis lainnya itu harus di atas gitu. Jadi di atas dari 50%. Kalau hijau ini 50%. Berarti kan kalau 50% tentatif nih, tes ini belum tentu benar gitu. Kalau misalnya seseorang dibilang mungkin sakit gitu, dia masih persentasenya 50% benar, 50% salah gitu. Dan tes yang kita harapkan tuh minimal di 70%, artinya cukup gitu. Kalau dia semakin dekat dengan 100%, artinya dia makin baik atau gold standarnya memang 100% gitu. Nah, dari line biru ini sebetulnya ROC, AUC-nya tuh berapa? Kita lihat di test result-nya. Nah, areanya ini kan 0,792. Artinya kolesterol ini dapat memprediksi terjadinya hipertensi sebesar 79,2% gitu. Ingat ya, ini dikali 100%. Jadi 0,792 dikali 100% sama dengan 79,2%. Nah, si I-nya kita dapat percaya di antara rentang lower sampai uppernya 63% sampai 95,4%. Dan dari signifikansinya dia signifikan ya. Artinya memang tes ini dapat memprediksi hipertensi sebesar area 79,2% dan p-value-nya signifikan gitu. Di bawah 0,05. Terus kita udah tahu areanya. Areanya tuh 79,2, artinya dia cukup baik untuk memprediksi hipertensi. Tapi sebetulnya cut off-nya berapa gitu. Dan cut off-nya bisa kita lihat dari koordinat ini, coordinate of the curve. Nah, kalau SPSS dia ngeluarinnya nggak langsung nih, dia ngeluarinnya angka-angka dari kolesterol, terus ada sensitivitas, dan ada satu min spesifisitas. Jadi spesifisitasnya itu harus kita convert. Nanti kita buat variabel baru, jadi spesifisitas sama dengan 1 kurang dari tabel ini. Nah, draw boleh di copy paste si koordinatnya, koordinat the curve. Copy paste, copy yang pakai teks ya. Nanti dipindahin ke Excel. Untuk, nah, pakai sheet baru aja. Sheet yang bawah tuh, yang samping sheet 4. Buat baru aja bro, plus tambah. Enable editing dulu. Iya, tambah. Terus boleh dinamain cut off gitu. Cut off kolesterol. Oh, ya. Nah, bawahnya copy paste. Nah, nanti draw, copy paste, copy lagi AB. A dan B di copy paste misalnya ditaruh di kolom F. Mohon maaf, AB itu maksudnya bagaimana? Kolom A dan kolom B di copy lagi. Jadi kita mau cari spesifitasnya. Nah, Seperti ini. Oh, A dan B aja tapi C-nya nggak usah diikutin. yang ini. Bisa ditarik dari A deh. Draw bisa nggak ya? Gak apa-apa sih kalau nggak bisa. Tarik dari A, A koordinat yang dari, atas. oh A dari yang atas ini. Oh, dari sampai maksud C. saya satu kolom gitu. Jadi A-nya tuh langsung ke bawah di paste di F, terus B-nya di paste di G. Um, paste terpisah aja ya, begini. Oh boleh deh nggak apa-apa. Paste di E yang A. Iya di situ di E. Satu lagi sensitivitasnya.
paste di yang F. Yang atas lagi, ya atas dulu. Di sini. Ya, nah kita punya nilai kolesterol kan, yang positif if greater than or equal to. Terus kita punya nilai sensitivitas. Terus kita mau cari nilai spesifitas. Nilai spesifitas ini sama dengan 1 dikurang si kolom C gitu. Jadi buat di G4 ditulis spesifitas atau specificity. Ya boleh. Nah, di G5 sama dengan 1 dikurang C5. Nah, oke. Terus tarik ke bawah. Iya. Nah, kita udah dapat sensitivitas dan spesifisitasnya. Kemudian ini kan masih dalam bentuk koma ya. Kita convert dulu kali 100%. F dan G di blok. Iya, pilih yang persentase tuh, yang di bawah general. Ya, kayak gini ya. Nah, terus kita mau tahu titik potongnya. Titik potong dari kolesterol yang dapat memprediksi hipertensi. Nah, blok dari E ke G itu E4 ke bawah. Terus pakai menu insert. Hilang. Pilih recommended chart. Nah, cari yang titik potong yang kedua. Nah itu. Nah, oke. Nah, titik potong terbaik itu ada yang dua-duanya sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi itu berarti kan di range kisaran 200 ya. Terus kita balik lagi ke angka kolesterolnya. Nah, coba dilihat. Nggak apa-apa, di Excel ini maksud saya. Kita lihat deh di cut off terbaik. Kalau misalnya yang paling awal, cut off di 120, dia memang sensitivitasnya tinggi ini, sampai 100% gitu. Tapi spesifitasnya dia jomplang banget, jauh sampai 0% gitu. Sama sebaliknya, kayak di cut off yang tinggi sekali, sensitivitasnya rendah, tapi spesifitasnya tinggi gitu. Sedangkan yang mau kita cari adalah cut off terbaik, yaitu cut off yang di tengah-tengah, dua-duanya baik. Kalau dari eyeballing kita bisa lihat di 199 ya. Di sini nih. Di sini. Di cut off kolesterol 199, dia sensitivitasnya 76% dan spesifitasnya 80%. Gitu. Jadi untuk kolesterol cut off terbaiknya ada di angka 199 gitu untuk memprediksi terjadinya hipertensi dengan sensitivitasnya 76% dan spesifitasnya 80%. Ini udah sampai menentukan cut off. Teman-teman yang lain sudah sampai sini? Dan Bu, belum Bu, terlalu cepat Bu tadi pas conversation. Oke. Gimana? Ada di mana sekarang? Di sini Bu, tadi saya masih ada di kolom D. Itu nanti diapain ya Bu? Saya share screen ulang aja atau bagaimana Bu? Soalnya saya juga belum. Oh, boleh. Ya udah. Draw, makasih. Coba yang lain yang belum sampai cut off. SPSS-nya udah keluar ya outputnya? Oke, nanti tinggal di paste, ditaruh di Excel. Ini udah. Nah, ulang dari aja ya Bu? Gak apa-apa, ini langsung aja. Tapi kok positif if greater than ini sampai 1.200.000 ya? Padahal datanya nggak 1.200.000 ya? Oh, balik lagi deh, Valerie, ke variable view. Desimalnya 2.
Sudah. Non hipertensi, hipertensi. Sudah. Desimalnya, kolesterolnya 0 aja. Desimal dari kolesterol kan 0 tadi. Terus balik lagi. BMI tadi 1, lingkar pinggang 1. Ya, baterai saya habis. Ya, terus coba running ulang. Dari analyze, terus ke erosi, ya, erosi core. Kolesterol udah betul, status betul. Nah, betul. Nah, ya udah, tinggal copy aja. Copy paste, copy ke Excel. Kopinya pakai copy text. Copy text, terus paste. Nah, paste aja. Kok nggak ada, Valeri? Yang ke copy cuma positive if sama sensitivity-nya. Balik lagi deh tadi ke outputnya. Copy. Kopinya pilih yang teks. Oh, udah ke copy ya. Terus, iya. Udah diklik dulu. Terus copy. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Coba balik ke Excel. Ini kayaknya Excel-nya ya. Kayaknya Hanya iya. view only. Jadi kayaknya harus di upgrade dulu deh. Valeri, soalnya dia minta activate gitu. Gitu. Paling kita bisa lihat dulu dari punya temennya ya, kalau Excel-nya. Cari titik Baik. poin. Jadi pakai insert yang draw yang di tengah, terus kita lihat. Sebetulnya tapi kalau kita dari output SPSS, kita bisa ngeliat ebolin sendiri sih. Sensitivitas dan spesifitas yang paling bagus itu yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi di tengah-tengahnya di angka 199 kolesterol. Yang lain teman-teman sudah sampai sini? Oh, suara saya kecil. Pak Syarif? Hadir Bu Gita. Pak Syarif, mohon maaf, baterai saya mau habis. Boleh diambil alih dulu sebentar sampai labeling value-nya, Pak? Baik Bu Gita. Ya, sebentar ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik teman-teman. Tadi terakhir siapa yang bisa share screen? Valerin atau Drew atau yang lain? Mungkin yang lain dulu, Pak. Soalnya punya saya Excel-nya nggak bisa. Oke, Dava bisa share screen, Dava? Baik, saya coba, Pak. Pak Syarif, saya sudah menemukan. Silakan. Boleh saya lagi? Maaf ya, Pak. Silakan Bu Gita. Nah, sekarang kita udah punya cut off di angka 199. Kita mau tahu sensitivitas dan spesifitasnya dalam tabel 2x2. Jadi, dari data SPSS tadi, kita kategoriin ulang gitu. Ini kita udah sepakat ya. Oh, ini belum menemukan ya spesifitasnya. Coba di sel G7 sama dengan 1,
Jangan sama dengan 1 dikurang sel C7 kurang C7. Oh, nggak usah pakai sel, langsung aja C7. Ya, oke, enter. Nah, terus tarik ke bawah. Enter dulu. Salah rumusnya. Tadi kan sama dengan 1 kurang C7. Enter. Oke. Nah, coba aja copy. Nanti dia rumusnya akan ikut tuh ke bawahnya. Nah, kalau sudah, terus kita kali 100% pakai persentase. Jadi F sama G di blok, F dan G di blok. Ya. Klik yang persentase yang di bawah umum. Nah, oke, ke bawah lagi deh. Tadi yang ini dihapus aja tuh. Yang 40. Nah, hapus. Dah, oke. Terus dari yang atas, yang E7 sampai yang G bawah itu, kita cari titik potongnya dari coba CTRL-A di situ. Bisa nggak? Oh, nggak ya, harus dari E6. E6 tarik E6. Tarik sampai G ke bawah. Seluruhnya sampai data bawah. Ya, sampai data itu. Data 39 ya, G39. Nah, oke, terus klik gambar. Sisipkan, salah. Klik sisipkan. Pilih yang bagan yang dianjurkan. Klik yang 2. Ya, klik. Oke. Nah, cut off terbaik itu ada di tengah-tengah, di sekitar 200.000 ini. Terus kita lihat datanya lagi di angka 200.000. Coba kolesterol di angka 200. Kok 200.000? 200. Dibalik ke sel E. Nah, di range 200 ada 199 sama 203 ya. Kalau 199 sensitivitasnya 76%, di 203 sensitivitasnya 71. Jadi kita pakai 199 aja. Kolesterol di cut off 199 dengan SN-nya 76% dan spesifitasnya 87%. Gitu. Nah, kita udah sepakat nentuin cut off. Kalau kita mau tahu nilai-nilai lainnya, jadi kita kategoriin lagi di SPSS. Ini yang share screen Dava ya. Sekarang Dava coba balik ke SPSS-nya. SPSS-nya yang all semua aja ya Dava. Jadi bisa kelihatan SPSS dan outputnya. Share screen-nya nanti. Nah, kita mau buat cut off baru. Tadi kan kalau dari Pak Syarif penjelasannya kita harus punya tabel 2x2 kan. Yang di atas itu disease positif negatifnya, yang di kiri itu hasil labnya atau hasil kolesterolnya. Di atas atau di bawah dari tadi misalnya cut off kita di 199. Nah, kita mau labelin ulang, kodein ulang. Jadi pakai perintah transform
Transform, diklik transformnya ada Pak. Sebentar ya Bu, ini cara buat nutupin yang kontrol zoom atasnya gimana ya? Tidak tahu. Kontrol zoom atas. Gimana tuh? Soalnya opsi-opsi yang di atas SPSS ini ketutupan sama kontrol zoomnya. Oh. Di sini sih Bawah bersih aja. ya, cuman di Sudah. layar Dava ya. Tingkat ke bawah Sudah aja. ya Bu. Transform Sudah bisa. sudah. Kita record variabel kolesterol dari yang variabelnya numerik kita record ke kategorik. Nah, record into different variable. Kita pilih kolesterol. Dimasukin ya input variable. Oh, di set. Nah, oke. Namanya kita ganti jadi kolesterol underscore cut. Underscore apa Bu? Cut aja kategori. Iya. Nah, alt and new value-nya kita klik. Nah, kita mau kolesterol yang di bawah 199 kita labelin 0 gitu. Jadi value-nya 0. Salah. Value yang alt value-nya dari range yang paling lowest sampai true value. Pilih yang range. Ya, itu. Klik bullets-nya sampai 198 ya. 198. Enggak. Di sini tulis 198 karena kan tadi cut off-nya 199. Jadi kita mau variabel kategori variabel kolesterol dari 0 sampai 198. Kita new value jadi 0. New value-nya 0. Kemudian add. Nah, other yang dari 199 ke atas, kita pakai all other value. Value-nya tulis 1, new. Oke, add. Nah, continue. Change labelnya, tulis aja lagi kolesterol cut. Di copy paste. Itu yang di output variable kan ada label. Labelnya diisi dulu. Copy paste yang kolesterol underscore cut. Maaf, yang gimana ya Bu? Yang ini nih. Yang ini. Ini di copy aja dari sini. Labelnya di copy dari nama. Iya. Ini bersihinnya gimana sih? Oke. Ya, change. Terus oke. Nah, balik lagi ke data view. Kita labelin ke variable view. Ini kan udah dapat 0 sama 1. 0 itu di value-nya diklik. Ya, value 0, labelnya kolesterol kurang dari 199. Tulis kurangnya bagaimana 199? Pakai yang itu kurang. Yang gini gitu loh. Ada kan ya? Oh, oke. Iya. Ya, terus add value-nya 1, add dulu. Terus 1 sama dengan atau lebih dari 199. Kolesterol, betul. Lebih atau sama dengan? Sama dengan, lebih. Ya, 199. Add. Nah, oke. Coba ke data view. Aktifin yang A1 itu. Udah kerubah kan ya? Nah, iya. Ini coba. Klik. Udah, oke. Kalau udah kita analisis buat cross tab 2x2 yang tadi Pak Syarif jelaskan.
ada di analyze, main di chi-square lagi sih, analyze. Dava udah klik analyze, terus pilih chi-square. Chi-square itu ada di cross tab yang deskriptif ya. Coba ke deskriptif. Analyze. Terlihat tidak, Bu? Iya, terlihat. Sudah di cross tab saya, Bu. Oh, udah. Oh iya, kayaknya saya agak terlambat. Nah, untuk row-nya kan alat tesnya ya, alat tes kita, alat screening kita. Berarti kolesterol cut di row. Nah, status penyakitnya ada di kolom. Hipertensinya ada di kolom. Dipindah. Sudah. Sudah ya? Kok di saya nggak kelihatan ya? Masih, oh udah. Row-nya kolesterol, kolomnya status. Udah dimasukin. Sudah. Udah. Terus cells-nya aktifin dua-duanya. Aktifin row dan aktifin kolom. Udah diklik. Kalau udah diklik continue. Sudah. Ya. Udah, kalau udah oke aja. Jadi kita nggak perlu ngelihat chi-square-nya, tapi kita ngelihat persentase row dan kolomnya aja. Continue, kemudian oke. Belum terlihat ya, Bu? Iya, saya belum. Kenapa ya? Jaringan saya yang kurang bagus ya. Outputnya udah keluar. Nah, udah. Sudah. Oke, coba ditarik ke yang cross tabulation. Nah, mungkin ini agak terbalik ya. Jadi adik-adik harus jeli nih bacanya itu. Kalau tadi kan AB itu di sini yang hipertensinya di kiri gitu. Terus yang non hipertensinya di kanan. Tapi data ini kebalik gitu. Jadi perlu hati-hati nentuin mana yang true positif, true negatif, terus false positif, false negatif. Untuk latihan saya mau volunteer ya, atau saya tunjuk aja deh. Siapa ya? Fadel dari tabel ini coba tentuin mana yang true positif dan true negatif. Gimana caranya, Bu? True positif itu kan berarti dari tesnya dia positif dan dia benar-benar sakit gitu. Jadi mana? Alatnya positif itu berarti hasil alat tesnya screeningnya tinggi, cut off-nya tinggi gitu. Kolesterol di atas 199. Kemudian dia memang dideteksi sebagai hipertensi gitu. Jadi true positifnya yang mana? Berapa? Nih, siapa yang udah ngeklik? Berapa, Fadel? 13. Iya, betul. Jadi true positifnya 13, terus true negatifnya berapa, Fadel? True negatif di alatnya dia benar-benar rendah dan memang dia nggak sakit, nggak hipertensi gitu. Kolesterol rendah dan tidak hipertensi. Jadi berapa angkanya? True negatif. 12. Iya, betul. Jadi yang pertama teman-teman harus ingat adalah true positif dan true negatif gitu. Karena dua angka itu yang akan menentukan gitu. Kita bisa nilai sensitivitas, spesifitas, PVV, dan NPV itu dari true positif dan true negatifnya gitu. Sekarang kalau ada true positif berarti ada false yang positif. Ada true negatif berarti ada false negatif. Mana false positif dan false negatif? Nafisa mungkin bisa dibantu jawab. False positif dulu deh. False positif itu dia alat screeningnya tinggi nih, tapi ternyata dia sehat, nggak hipertensi gitu. Jadi false positifnya? Yang 3 ya, Bu? Iya, yang di C ya, 3, betul. Dia salah tuh alatnya. Dibilangnya tinggi gitu, positif, padahal sebenarnya nggak hipertensi gitu. Kemudian untuk false negatifnya berapa, Nafisa?
Negatifnya yang 4, yang B ya? Iya, false negatif. Jadi alatnya salah ya. Alatnya bilang dia negatif, tapi sebenarnya dia hipertensi. Jadi ada di B, di angka 4. Nah, sekarang kita udah tahu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Haidar. Haidar sekarang coba hitung sensitivitas dan spesifitas dari tabel ini. Sensitivitas ngitungnya dari apa? Tadi rumusnya apa ya, Bu? Sensitivitas itu kita lihat true yang positif dibagi dari total yang sakit gitu. Jadi dilihat dari statusnya sakit. Berarti true positifnya berapa? ini tadi yang mana nih? Ayo, udah ditandain belum tadi? 13 terus dibagi 3 tambah 3. Salah. Kan dari total yang sakit hipertensi, 13 berarti 13 per 3 tambah 13. harusnya kita ngelihat yang status hipertensi. Jadi 13 per 4 ditambah 13. Jadi 13 per 17 gitu. Itu untuk sensitivitas. Nah, ingat aja kalau sensitivitas kita ngelihatnya true positif dibagi dari keseluruhan yang hipertensi. Jadi ngelihatnya 13 per 17. Atau persentasenya kita lihat dari within status nih. Within statusnya 76,5%. Berarti 13 per 17 itu sama dengan 76,5% gitu. Itu untuk sensitivitas. Kemudian Haidar untuk spesifik gimana? Spesifisitas kita lihat dari apa? True positif 12 dibagi 3 tambah 12. Iya, dibagi yang non hipertensi ya. Keseluruhan non hipertensi ada 3 tambah 12 sama dengan 15. Jadi spesifisitasnya adalah 12 per 15. Dilihat within statusnya itu di angka 80% gitu. Jadi tadi sensitivitasnya 76,5%, spesifitasnya di 80%. Oke, terima kasih Haidar. Siapa ya? Nyimas Sarah. Gimana cara perhitungan untuk tahu PVP dan NPV? PVP? Buat nilai prediktif positif sama yang negatif ya, Bu. Betul. Kalau PVP kita lihat dari mana? Itu berarti yang A dibagi A tambah B. Berarti yang PVP itu betul 13 dibagi 13 dibagi 13. Iya, betul. Jadi kan kalau PVP kita lihat dari alatnya ya, alat screening yang kolesterolnya tinggi gitu. Untuk true positifnya tadi 13 dibagi dari total yang kolesterolnya memang tinggi. Jadi 13 per 16. Kita lihat dari persentasenya within kolesterol cut. Jadi 3 per 16 itu adalah 81,3%. Nah, Nyimas kalau yang NPV, negatif predictive value, berapa? IPV itu berarti yang 12 dibagi 12. 12 dibagi Halo Nyimas, maaf agak kecil suaranya Nyimas. 12 dibagi 16. 16, iya. 12 itu kan true negatif dibagi dari total yang kolesterolnya kurang dari 199 ya. Jadi 12 dibagi 16. Sama dengan kita lihat dari within kolesterol cut adalah 75%. Nah, sebetulnya kalau kita bingung pakai tabel cross tab ini, kita bisa
pakai kalkulator online. Kalkulator online itu yang menyediakan ada di Medcal. Jadi dia langsung keluar tuh hasilnya. Sensitivitasnya berapa, spesifitasnya berapa, PVP, NPV-nya berapa gitu. Asalkan kita nggak salah taruh mana yang TP, mana TN, mana FP, mana FN. Dava, coba klik yang website saya yang saya input di chat di Medcal. Sebentar ya. Iya. Teman-teman yang lain sudah sampai cross tab tadi kan ya? Sudah tahu cara cari true positifnya, true negatifnya, false positif, false negatif. Nah, ini kalkulator yang secara langsung nanti akan keluar gitu. Hasilnya berapa sih dari sensitivitas, spesifitas. Asalkan kita isi itu kolom-kolom yang kosong ini. Dava boleh buka 2 nggak ya? 2. Jadi satu layar tuh 2. Satu ada output SPSS tadi, satu ada Medcal ini. Udah terlihat 2 belum, Bu? Oh iya, sudah. Oke. Mungkin saya minta satu lagi ya yang untuk memindahkan. Rian boleh tolong pindahkan mana yang true positif, true negatif, false positif, false negatif. Untuk yang true positif itu yang 13. Iya, betul. Untuk yang false positif dia 3. Iya, betul. Betul. 3. False positif Lalu 3. untuk yang false negatif dia 4. Iya. True negatifnya dia di 12. Nah, oke. Coba di running. Nah, ke bawah. Nih, bisa kelihatan langsung ya. Sensitivitasnya 76,5. Betul kan? Persentase within status di hipertensi itu 76,5%. Terus spesifitasnya tadi dilihat dari true negatif yang within statusnya 80%. Saya kasih ini deh. Draw. Ini. Mana sih? Nih, di within status, ini kan true positif ya. Nanti sensitivitasnya di 76,4%, terus spesifitasnya di within status 80%. Terus kita lihat PPV atau PVP di angka 81,25%. 81,2% berarti di yang true positif, tapi dilihat dari within kolesterol 81,3. Satu lagi NPV di sini 75%. Jadi kalau dari kalkulator ini kita secara otomatis sudah langsung keluar gitu. Kalau mungkin di chi-square-nya kita bingung, kita bisa memastikan lagi di kalkulator Medcal-nya gitu. Oke, sudah selesai sih sebetulnya analisis erosi ini gitu. Dari ketemu kurva erosinya, terus nentuin cut off-nya, dan tabel 2x2-nya gitu. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut dulu materi berikutnya? Semua sudah sampai sini? Sudah ya? Sudah lancar kan ya? Oke. Ya udah. Bu, itu dapat hasil diagnostik toolsnya itu bagaimana caranya tadi, Bu? Dapat apanya, Draw? Yang halaman diagnostik test ini caranya tadi bagaimana, Bu? Maaf. Lamannya, websitenya. Iya, Bu. Websitenya kita pakai Medcal. Klik ada, saya share di chat. Jadi www.medcal.org. Terus garing kalkulator untuk diagnostik tes.
Nanti dimasukin aja tuh dari tabel output SPSS, angkanya dimasukin ke tabel 2x2-nya Metkal. Yang penting sih kita tentuin mana true positif, mana true negatif, mana false positif, mana false negatif. Gitu. Oh, baik Bu. Makasih banyak. Iya, dicoba ya. Oke. Untuk ROC latihannya sampai tahap ini. Kemudian selanjutnya itu nanti ada latihan untuk validitas dan reliabilitas ya. Akan dipandu oleh Bu Dela ya. Bu Dela sudah siap, Bu Dela? Ya, siap Bu Gita. Oke. Dava, terima kasih ya sudah share screen. Boleh di non-stop. Oke, makasih Dava. Makasih adik-adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Dela. Pagi Bu. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan pada uji validitas dan reliabilitas.